Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki kerajaan yang sangat luas, terbentang dari arah matahari terbit sampai arah matahari terbenam. Dalam berjalan, Nabi Sulaiman menggunakan angin sebagai kendaraannya. Dalam sebuah perjalanan bersama pengawalnya, Nabi Sulaiman tiba di sebuah perkampungan nelayan dan ia hendak menunaikan ibadah sholat asar. Sholat yang diwajibkan padanya hanyalah sholat asar. Pada suatu saat, Nabi Sulaiman memperlambat dan merendahkan terbangnya, melihat seorang perempuan berkulit hitam legam sedang mencuci pakaian di sungai. Perempuan itu mencuci pakaian tanpa ditemani oleh siapapun. Tiba-tiba Nabi Sulaiman terbesit di dalam hatinya betapa hitamnya perempuan tersebut. Siapa mau menikah dengan perempuan hitam itu? Lalu Nabi Sulaiman pun berlalu mencari lokasi lain di tepi sungai untuk berwudu. Ketika hendak memasuki kamar kecil, Nabi Sulaiman melepaskan cincin yang bertuliskan namanya bersama dengan nama Allah di batunya. Cincin itu dititipkan kepada pengawalnya. Cincin itu adalah mukjizat dari Allah kepada Nabi Sulaiman sehingga bisa terbang bersama angin dan isi bumi seperti manusia, hewan, dan jin tunduk kepadanya. Sebelum Nabi Sulaiman masuk ke kamar kecil, rupanya jin jahat bernama Ifrit telah masuk terlebih dahulu. Lalu Ifrit keluar lebih cepat dari Nabi Sulaiman dan menyerupai Nabi persis sama sekali. Lalu Ifrit meminta cincin itu kepada pengawal tadi. Berikan cincinnya, saya sudah selesai dari kamar kecil, pinta Ifrit seperti diceritakan oleh Ustaz Jufri dalam tausiahnya usai dikir momentum 10 Muharram 1440 Hijriah. Tanpa keraguan sedikit pun, pengawal tadi langsung menyerahkan cincin itu kepada Ifrit. Tak menunggu lama, Ifrit terbang bersama angin ke singgasana untuk memimpin kerajaan. Ketika Nabi Sulaiman asli keluar dari kamar kecil, langsung meminta cincinnya kepada pengawal. Pengawal itu pun kaget dengan menyebut telah mengembalikan beberapa saat yang lalu. Setelah dilanda kebingungan, pengawal itu akhirnya memilih kembali ke kerajaan dan tidak percaya kepada Nabi Sulaiman yang asli. Dan dia meninggalkan Nabi Sulaiman seorang diri. Selanjutnya, Nabi Sulaiman berjalan kaki tanpa pengawal sampai ke pesisir kampung nelayan itu. Di sana Nabi Sulaiman bertemu dengan seorang nelayan yang hendak melaut. Nabi Sulaiman meminta ikut, namun nelayan itu tidak mengizinkannya. Menjelang sore hari, nelayan itu pulang dan membawa pulang ikan dan separuhnya diberikan kepada Nabi Sulaiman yang tidur di tepi pantai. Dalam tidurnya, Nabi Sulaiman beralaskan ular dan dikipasi oleh burung-burung. Beberapa hari kemudian, nelayan itu hanya mendapatkan seekor ikan dan tentu tidak mungkin diberikan kepada Nabi Sulaiman. Inisiatifnya, nelayan tadi mengajak Nabi Sulaiman bin Daud ke rumahnya untuk makan bersama. Sementara saat itu di pusat kerajaan, Jin Ifrit sedang memimpin, namun dalam kepemimpinannya banyak kejanggalan dan aturan aneh yang dikeluarkan sehingga rakyat semakin hari semakin ragu. Kemudian para pemuka agama atau pembesar kerajaan bermusyawarah untuk hal itu. Walhasil, disimpulkan bahwa yang sedang memimpin Nabi Sulaiman palsu dan rakyat tidak percaya lagi. Akhirnya Ifrit pergi meninggalkan singgasana dan membuang cincin itu ke laut. Akhirnya cincin itu dimakan oleh ikan dan ikan tersebut tak lain adalah seekor ikan yang terjaring oleh nelayan yang bersama dengan Nabi Sulaiman. Kemudian seekor ikan itu dibersihkan oleh putri nelayan itu. Ketika di perut ikan dibelah, maka ditemukan cincin yang sangat cantik bertuliskan nama Allah bersama dengan Nabi Sulaiman. Lalu gadis itu mengadu kepada ayahnya. Ketika didengar oleh Nabi Sulaiman dan bergegas menghampiri gadis itu, Nabi Sulaiman terkejut bukan kepala. Gadis itu ternyata perempuan yang terbesit di dalam hatinya kala itu. Siapakah yang mau menikahi dengan wanita hitam legam seperti dia?
Nabi Sulaiman pun mengaku bahwa cincin itu miliknya dan meminta dikembalikan kepadanya. Gadis itu tidak memberikan kepadanya karena dia yang menemukan di perut ikan. Kemudian ayah gadis itu memberi solusi Nabi Sulaiman agar bersedia menikah dengannya. Setelah itu, cincin berhak dimiliki kembali oleh Nabi Sulaiman bin Daud. Akhirnya menikahlah Nabi Sulaiman dengan gadis hitam legam itu. Lalu Nabi Sulaiman hendak kembali ke singgasana, lokasinya di Yerusalem atau Al-Quds, ibu kota Palestina sekarang, serta membawa istrinya tersebut. Namun Nabi sedikit mempertimbangkannya karena istrinya itu hitam legam dan takut diejek oleh orang sehingga istrinya bersedih. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah dan doanya pun dikabulkan. Istrinya menjadi putih dan memiliki paras yang sangat cantik. Setelah itu kembalilah Nabi Sulaiman dan istrinya ke singgasana dan kembali memerintah kerajaan seperti semula. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra Nabi Daud alaihissalam yang memiliki garis keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Daud wafat, maka Nabi Sulaiman yang menggantikannya sebagai raja dan mewarisi tatanya, dan juga sebagai seorang nabi yang melanjutkan menyeru kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman diberikan anugerah berupa mukjizat, bisa memahami bahasa semua binatang, dapat menundukkan angin hingga menundukkan makhluk halus seperti jin yang semuanya tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Dan berikut saya paparkan mukjizat Nabi Sulaiman dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Yang pertama ialah Nabi Sulaiman bisa berbicara kepada permadaninya dan mengerti semua bahasa binatang ataupun hewan. Kedua, sanggup memerintahkan semua bangsa jin dan hewan untuk mentaati perintahnya dalam menjalankan misi agama Allah. Ketiga, memiliki permadani yang terbuat dari sutra dan benang emas seluas 1 farsak dan dapat diperintah beliau kemanapun beliau pergi. Keempat, menundukkan segala macam angin. Kelima, mampu menundukkan besi dan tembaga untuk digunakan sebagai tameng atau baju perang dan melunakkannya dengan tangan kosong. Keenam, cincin Nabi Sulaiman yang berasal dari surga. Nabi Sulaiman itu wafat dan tidak diketahui oleh bangsa jin dan semua manusia kecuali setelah tongkatnya rapuh dan dimakan rayap dan beliau pun tersungkur. Saat itulah jin tahu bahwa beliau sudah wafat. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.